Yang pertama, Ini adalah sebuah indikator dan parameter yang sangat penting yang diperlakukan dalam melakukan penilaian yang adil mengenai kinerja setiap karyawan, di mana sifatnya terukur dan hitungannya harus jelas. Pengukuran itu berasal dari output kerja atau hasil kerja. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dalam penggunaan KPI ini, seperti membantu mempermudah dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja para karyawan di sebuah perusahaan, mengetahui bagaimana karakteristik employee dan engage, dan dengan penggunaan KPI, maka harapan manajemen kepada karyawan akan tersampaikan dengan baik, dan pekerjaan pun akan menyadari tujuan apa yang harus mereka capai serta bisa lebih loyal lagi dalam bekerja. Penggunaan Key Performance Indicator bisa memberikan referensi kepada pemilik perusahaan dan jabatan strategis terkait untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan. yang kedua, Perusahaan tempat ia bekerja sudah mengakui bahwa hal tersebut adalah sebuah kecelakaan kerja. Jadi, seharusnya sudah menjadi tanggung jawab dari perusahaan tersebut. Dalam menanggapi hal PHK terhadap pekerjaan tersebut, perusahaan harus mengetahui bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dijadikan alasan dilakukannya PHK, yaitu terdapat pada pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Salah satunya adalah pekerjaan atau buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Melihat pada ketentuan dalam pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, ini berarti perusahaan tidak dapat mem-PHK pekerjaan tersebut cacat karena akibat kecelakaan kerja. Jika PHK dilakukan atas dasar cacat yang diderita oleh pekerjaan, PHK tersebut batal demi hukum dan perusahaan wajib mempekerjakan kembali buruh yang bersangkutan. dan yang ketiga, Menurut saya, pilihan para profesional muda yang memilih bekerja pada perusahaan yang menerapkan Burden List Karir sebagai perusahaan bagian dari manajemen sumber daya manusia global. Burden List Karir adalah karir individu membawanya melintas batasan-batasan organisasi dan aset karir yang diperoleh dan dikembangkan melalui pembelajaran kumulatif selama berada di organisasi. Organisasi tanpa batasan memberikan dampak yang luas pada beberapa fungsi MSDM seperti rekrutmen dan seleksi karyawan. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.